Baik lagi di channel Proper Fitment. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat sentosa. Amin. Nah, kali ini nih gue ada tamu spesial. Mungkin kalian kalau anak-anak skena drifting udah pada kenal kali ya. Perkenalkan dulu, Mas. Halo, nama gue Roka. Dia pemilik dari bengkelnya Matsu Garage ya, Mas ya? Ya benar, Matsu Garage. Jadi Matsu Garage itu apa? Nanti kita bahas di belakang, Mas. Jadi selain main drifting, ternyata Mas Roka juga aktif di dunia roda 2 nih, guys. Jadi Mas Roka ini ngebangun motor yang sempat viral ya, Mas, waktu itu di Instagram, Mas. Gara-gara harganya yang lumayan kalau kata netizen. Katanya aja sih. Katanya. Cuman ya kalian bisa lihat sendirilah bentuknya gimana. Oke, Mas. Di depan kita ini ada Mio apa, Mas, basicnya, Mas? Basicnya Mio Smile. Mio Smile ya, berarti lo convert ke Gue convert ke Sporty. tahun 2010. tahun 2010. Warna aslinya? Warna aslinya tuh putih. Warna aslinya putih ya? Putih, benar. Jadi sebelum kita bahas nanti ke warna, bisa ceritain nggak nih, Mas? Lu kenapa sih, Mas, ngambil main motor ini nih, Mas? Karena ini motor pertama kali gue punya motor itu motor ini. Pertama kali? Pertama kali gue punya motor. Motor yang gue beli sendiri ya. Iya. Ini motor ini. Langsung lo mainin, Mas? Berarti ini tangan pertama dari baru? Enggak, tangan kedua. Gue beli second. Oh, beli Tangan second. kan 2010, gue baru beli itu 2013. Oke. Pas lo beli berarti keadaannya masih 2 tahun, masih lumayan oke lah ya? Masih udah kurang sih. Udah kurang juga? Udah kurang. Dia soalnya kan udah dibikin ring 17 segala macam. Oh, awalnya itu zamannya kan zaman itu. 17 ya? Berarti lo lama juga, Mas, main motor ya? Baru sih. Pemain muka lama. Untuk pertama kali nih lu langsung mainin di motor, konsepnya begini atau gimana, Mas? Enggak, awalnya tuh konsepnya tuh gue udah beli Mio. Dia tuh pakai ring 17. Ya, tadi kan 17. Itu tetap masih gue gituin. Tetap masih dalam Tetap kondisi gitu. yang sama dengan lo beli? Terus gue ganti warna, gue rapi-rapiin dikit. Terus gue rubah ke motor batangan. Motor batangan drag berarti? Drag batangan. Gue sempat bikin drag batangan. Udah main beberapa kali. Gue udah bosen. Gue rubah ke motor basic motoring 14 lagi. Iya. Tapi buat harian atau? Buat harian. Buat harian, tetap dari drag harian. Mesin rubah? Mesin dirubah lagi. Terus abis itu baru lagi zaman 2015-an itu gue bikin road race. Jadi drag udah pernah nyobain? Udah pernah nyobain. Road race udah pernah nyobain? Harian udah pernah nyobain? Udah. Di motor udah berbagai rasa lah dia udah nyobain. Terus abis dari road race nih lama nih, Mas? Di road race? Race lama lumayan, 2-3 tahun lah. 2015 sampai 2018? Sampai 18 ya. Terus 19 udah gua balikin ke proper lagi. Oke. Gua buat harian proper lah. Tapi kondisinya belum kayak gini? Belum kayak gini. Belum, ya ntar bahas mesin yang spesial di mesin ya, Mas ya. Berarti dari berubah ke harian itu udah 4 lap apa belum, Mas? Belum. Ini 4 lap tuh baru pas konsep ini aja. Oh, pas konsep ini aja? Oke. Karena kan lagi ramenya di kontes kan 4 lap. Makanya kita pasangin 4 lap. Oke. Nah, terus abis itu buat harian, lu rubah lagi. Ini yang pas final buat harian ya, riset mah nggak pernah berhenti. Sampai sekarang juga nggak bakal berhenti. Itu gue rubah lagi buat speknya tetap borapan tapi. Cuman borapan masih wajar? Oke, berapa 58 dulu? Apa udah kepala 6 juga, Mas? Kepala 6. Terakhir tuh. Hariannya udah kepala 6. Terakhir banget sebelum ini 68. Terakhir banget sebelum ini 68. Cuman sekarang kita turunin lagi. Ntar untuk yang spek ini kita bahas mesin, Mas. Oke, tadi udah sedikit flashback cerita dari ini motor, itu basicnya Yamaha Mio Smile tahun sekitar 2010 Mas ya? Iya benar. Nah, kita langsung aja, Mas, ke pembahasan speknya, Mas. Kita biasa bahas dari atas. Ini dari atas spion masih pakai standar nih, Mas ya? Standar, spion masih pakai standar. Tapi dibikin baru lagi. Terus saklar-saklar juga ganti Aerox. Ini Aerox yang NVX ya, Mas ya? Yang ada benar. cetekan kill switch ya, kalau nggak salah ya? Iya benar. Oke, sama cetekan lampu ya? Kalau yang lampu itu ditambahin, Mas. Oh, tambahin. Tapi yang NVX juga nggak ada. Ada ya? Gue nggak tahu. Justru gue kurang detail NVX-nya. Berarti untuk saklar NVX di Mio plug and play, Mas? Untuk fitting-fittingnya semua plug and play. Fittingnya plug and play. Cuma kalau untuk kabelnya kan kita bikin cut off segala macam. Iya.
Hand grip nih mas. Tadi pakai apa mas? Pakai dia include sama si gas Montana RM. Pakai RM ya dari Suzuki ya. Suzuki RM. Terus, nah ini jalo nih mas. Jalonya ini lo pakai titanium. Titanium. Terus bautnya itu juga titanium mas. Titanium juga. Baut ujungnya titanium juga. Titanium juga. Nih yang harganya ya kalian bisa tahu sendiri lah ya. Tapi sebelum keren kita ke tengah dulu mas. Ke tengah, oke. Nah itu speedometer Mio kan standarnya nggak kayak gitu mas. Ini Benar. pakai apa mas? Ini pakai KTC. HTC Racing ya. KTC Racing. Untuk fungsinya lumayan lengkap mas. Fungsinya lengkap. Cuman untuk saat ini speedometer nggak jalan. Kalau speedometer nggak jalan, itu trouble-nya gimana mas? Kenapa? Karena kita kan velgnya kan nggak untuk Mio ya aslinya. Ya ini velgnya buat Buat Honda. Vario. Iya, Vario. Itu adaptor yang buat ngebacanya itu nggak ada. Oh. Kecuali dia pakai sensor. Sensor. Kalau itu bisa diakalin. Tapi kenapa lu nggak pasangin pakai sensor mas? Merubah kabel bodinya lagi mas berarti. Ribet lagi. Ribet lagi. Ini kejar tayangnya biar cepet dulu lah. Oke, pakai KTC Racing yang dimana sekarang juga barangnya udah agak jarang ya mas ya? Udah agak jarang. Udah agak Tadinya jarang. sebenarnya sempat pakai Koso. Nah ya itu Koso kayak lebih susah Cuman- lagi deh nyarinya. Cuman bentaran doang dia error. 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 Errornya kenapa mas? Errornya dia nggak nongol RPM segala macam nggak keluar. Berarti ini yang mati cuman sensor speedonya aja ya? Cuman speedometer aja nggak Sisanya jalan. nyala ya? Sisanya nyala. Semua normal. Saya nyala. Oke, untuk dek-dekan semuanya kayak baru nih mas ya? Baru. Karena kalau dari 2013 kayak nggak mungkin warnanya kayak gini. Nggak mungkin. Nah, ke rem nih mas. Ini rem tuh pakai apa kanan mas? Corsa Corta. Corsa Brembo. Corta RCS RCS 15. 15 ya kalau nggak salah. 15. Ya 15. Kirinya Kirinya aku satu. Aku satu. Aku satu. Tapi warnanya ini kayak warna Silver. nih, silver ya. Kalau dari jauh gue kelihatannya efek dari warna ungunya jadi kelihatan Iya. agak-agak ada warna lain. makanya gue dari jauh kok warnanya agak beda ya. Oke, nah dari RCS 15 itu menurut gue di Mio udah mumpuni banget ya mas ya. Over sih, over. Ya, tapi kan dengan spek lo yang sekarang Iya, ini benar. udah mumpuni kan kalau pakai rem Mio Senin Kamis ya mas. Tadi kita ngebahas gas spontan mas. Ini tali gasnya kayak gue lihat juga udah berubah nih mas. Udah berubah. upgraded. Dia pakai apa ya, aftermarket gitu ya? Aftermarket ya yang modelnya serat-serat gitu ya mas. Benar. Oke, untuk bagian tengah atas itu aja mungkin di detail-detail kayak di apa namanya tutup minyak rem ya. Minyak rem. Tutup minyak rem pakai apa mas? Titan juga sih itu. Kita salah ya mas? Enggak, kalau itu Titan. titanium aja. Oh, Nggak ada titanium. brand. Yang kalau kalian search harganya juga sudah lumayan. Jadi buat yang nanya-nanya harga, kita nanti di belakang kalau Mas Roka bersedia sebutin harganya. Untuk lampu ada perubahan nggak Mas? Bohlam-bohlamnya, Enggak, kalau bohlam belakang ada, kalau depan sih cuman bohlam yang LED biasa aja sih. mikanya pakai mika biru tuh? Mikanya yang sporty aslinya tuh. Oh. Yang apa? Blue smoke ya, Blue smoke ya? Emang aslinya warna biru gitu ya Mas? Iya, aslinya biru gitu. Oke. Gue kira emang Thailand punya gitu Mas? Enggak, Bukan ya? kalau sporty yang awal emang ada yang blue smoke ini. Oke, kita turun ke bawah Mas. Biasanya kita body di belakangan. Oke. Ke bawah nih, yang paling jangan deh yang soknya dulu deh, jangan yang paling mentereng nih. Soknya pakai apa Mas? Kalau sok pakai KTC. Pakai KTC ya, yang dimana kalau ada yang nanya tabung depannya itu cuman variasi doang. Dan ditambah detail-detail kayak baut-baut titanium yang nggak lupa karena emang buat spek kontes ya Mas Iya ya. benar. Cuman belum semua lah. Masih banyak kurangnya. Terus untuk disc nih Mas, pakai apa Mas? Dis yang Brembo Taiwan apa ya? Cuman Brembo dia Taiwan? Tulisannya Brembo. Oh, Cuman nggak mungkin ukuran? Brembo original sih. Ukurannya? 260. Oh ini 260 ya? Nah, 260 kelihatannya padat banget sih Mas. kelihatan padat. Padat banget. Terus untuk kalipernya pakai apa Mas? Kaliper pakai Formula. Formula Thailand ya Mas ya? Thailand ya? Yang bentuknya sama kayak yang di Vespa nggak sih Mas? Benar, yang buat dipakai balap ya, yang kecil-kecil. Iya. Oke, terus lanjut di bracket lo pakai apa Mas? Bracket apa nih? Bracket kaliper, Bracket kaliper custom semua. custom CNC. Enggak. Apa sih kayak milling gitu. Oke. Di Agus Bingung. Di mana? Agus Bingung namanya. Agus bingung namanya. Dia spesialis custom pelek, bracket semua. Gue jadi bingung. Selang rem Mas, lo pakai apa Mas? Selangnya pakai hel cuman kasih fitting-fitting lagi HIB semua. Oke, itu quick release juga Mas? Iya, Quick release juga ya?
Rilis semua. Hell quick release. Oke, nah ini nih velg ini. Velg ini sebenarnya harganya juga agak ajaib ya mas ya. Seharga ini kayak Spider ya sekarang. Velgnya apa mas? Velgnya King Speed Forge. King Speed Forge ya. Ini punya Vario mas ya. Punya Vario. Nah untuk pengaplikasiannya ke Mio ini gimana mas? Di custom semua sih. Susah apa nggak? Susah, itu makanya kita serahin ke si Agus bingung, makanya dia bingung. Iya, suka ngefittingin barang-barang fit gitu ya. Yang bikin bingung. Jadi ini motor velgnya udah pakai King Speed yang Forge, warnanya orange yang dimana banyak orang pakai di Vario gitu. Buat lo yang pengen pasang mungkin ada sedikit effort ya. Agak banyak sih effortnya. Ya. Buat ngefittingin di Mio. Atau mungkin kalau emang lo pengen pasang langsung aja ke Agus bingung ya. Bisa. Nanti bisa kontak Mas Roka aja, ntar kita kasih IG-nya. Siap. Ban pakai apa mas? Ban pakai Pirelli. Pakai Diablo Rosso Sport ya mas ya? Iya benar. Ukuran 90, 90, 80, 80. sama 100 per 80. Oh belakang beda ya? Karena ya pakai speknya. Soalnya tadi mau kontesnya mau ngambilnya baby look kan. Agak-agak dibikin kotak belakangnya. Soalnya kan biasanya Mio itu miti-mitinya bulat-bulat donat gitu ya. Oke, kayak bagian depan itu aja ya. Itu aja sih. Sama detail-detail baut titanium yang nanti kita kasih di sinematik. Oke mas, kita tadi udah ngebahas bagian depan. Nah, sekarang ngebahas bagian yang jadi pusat perhatian orang nih, bodinya mas. Body. Ini bodinya lo apain sih mas? Kok kayak ada sisik-sisiknya? Gua lapis karbon. Full ya? Full lapis karbon. Full lapis karbon, berarti body standar lo karbonin? Gua karbonin. Dan lo cat, ini warnanya ungunya apa mas? Ungunya basic yang ngambil dari mana? basic, nggak ada ngambil dari mana Oh, sih. dia ngaduk sendiri ya? Dia ungunya yang ada di karbon yang ini. Jadi gua pakai ini. Ini sih ngelihatnya udah karbon, terus catnya juga basah banget. Ini motor-motor kontes juga, tapi shout out juga buat Mas Roka udah jauh-jauh ke daerah sini. Ini motor dijalanin nggak ditowing. Tadi gue pikir ditowing. Tadi gue juga mau towing, cuman gue mikir terang, udah jalanin aja lah. Ternyata nyampe sini hujan. Iya. Nah, untuk body ini kayaknya kan tadi udah rubahan nih mas ke Mio Sporty. Tapi ini depannya kan kalau nggak salah Mio Sporty yang di Indo tuh bautnya 2 ya? Iya, nah, ini kenapa 3 mas? Diganti yang di luar, yang Thailand punya ya. Jadi di Thailand baut 3. plat nomornya tuh 3 gitu. Ini lu barangnya beli langsung dari sana apa emang udah tersedia di sini? Udah tersedia di sini. Banyak ya? Udah banyak banget. Jadi buat yang main Mio, buat nyari yang baut 3 tinggal cari-cari di marketplace udah ada ya mas ya? Udah banyak banget. Nah, untuk sennya mas, lu pakai apa mas? MX. Mio MX. Mio MX. Cuman di custom lagi di smoke. Oh di smoke, aslinya nggak smoke mas? Aslinya nggak. Tapi orennya emang ada? Iya. Dari sana? Itu di customnya itu. Sama oren ya? Tadinya cuman putih-putih aja. Oke. Bedanya sama Mio sini apa mas? Bedanya dia lubang lampunya 2. Oh ya dia ada lampu senjanya ya? Dia kayak terpisah gitu lah. Oke. Untuk bohlam-bohlamnya semua udah LED mas? Udah LED semua. Atas juga ada LED ya? Nah, balik ke belakang nih mas, behel mas. Ini behelnya kayak gue nahan napas juga sih mas. Kalau denger harganya. Apa mas? Behelnya pakai IT Salaya. IT Salaya titanium ya? Titanium. Untuk belinya di mana juga udah banyak tersedia mungkin ya di. Kalau ini kita partnya semuanya belinya di Tongs. Oh, jadi ini motor untuk aksesoris semua di Tongs semua ya mas? Di Tongs semua. Yang ngebangun Tongs ya? Tongs. Jadi shout out juga buat Tongs Speed Shop, nanti kalau emang mau nanya-nanya bangun kayak motor Mas Roka, benar. Tinggal gua kasih IG-nya di bawah, kontak kayak Tongs Speed Shop. Untuk dek-dekan semua baru semua mas? Baru semua. Baru semua. Terus baut-baut full. Tadi kan ada yang kurang mas bautnya. Kurang di mana aja mas? Baut yang kurang yang bagian mesin sih udah pasti yang di head ya. Iya. Soalnya dia tuh nyambung ke yang bagian baut tanam. Oke. Jadi kita mau ganti titaniumnya, ntar takutnya malah kurang kuat atau baut tanamnya yang kalah. Terus kayak standar juga masih kurang-kurang. Oh ya standar juga. Tadi sih dengar-dengar mau diganti titanium juga. Yang dimana ajaib juga ya mas ya. Ajaib, barangnya ajaib, harganya juga ajaib. Jadi emang ini motor bukan buat kaum mendang mending. Buat lu yang bilang mendang mending, mendingan masa nonton daripada sakit hati nontonnya.
Lampu belakang mas, untuk mikanya pakai apa mas? Masih pakai ori Mio. Pakai ori Mio, tapi dalamnya semua LED ya mas ya? Iya, LED semua. Nggak ada di smoke ya, clear Nggak aja ada, gitu ya? clear aja. Clear aja. Nah, turun ke bawah mas. Oke. Shock nih mas, ini shocknya all-in-nya agak unik nih mas. Ini lo apain mas? Basicnya all-ins Mio. All-in-nya Mio. Cuma kita tambahin subtank. Nah, itu pengaplikasiannya gimana mas? Dia sebenarnya cuman cabut yang ulir buat setelan shock all-ins. Yang koinan itu? Yang biasa kita buat muter tuh. Iya. Muter padanya. Itu cuma dicabut, dimasukin si subtanknya tuh yang kotaknya, dimasukin udah tinggal pasang lagi aja. Oh, jadi oli ini fungsi ya mas ya? Fungsi cuman kalau yang oli yang tabung gedenya beda. Beda-beda gimana mas? Bedanya bukan nggak nyambung kemana-mana, nggak nyambung ke subtank. Oh. Subtank sendiri, yang buat shocknya tuh sendiri. Oke. Cuman itu kalau ke performa ngaruh nggak mas? Kalau apa hanya untuk tambahan kontes? Kalau gua ngerasa sih Ngaruh? malah terlalu keras ya. Oh, mungkin kalau buat balap cocok-cocoknya kali ya? Kurang juga. Mental-mental ya? Malah mental-mental. Ini cuma buat kontes Buat aja. kontes. Itu selangnya pakai apa mas? Selangnya full HB itu diganti lagi. Pakai fitting-fitting lagi. Cuman PR banget nggak sih mas untuk ganti yang kayak gini? Apa PR banget ya? Tapi kalau untuk masang si subtanknya aja dengan keadaan standar sih nggak PR. Gampang. Jadi emang ini bukan cuma mas Iya, ya? Masih itu lah. Modifikasi harus fungsi mas. Pelek belakang juga sama pakai King Speed kayak masa belang depan belakang. Bannya tadi pakai 180 ya. 180. Sama pakai Diablo Rosso Sport juga. Nah, untuk plat nomor nih mas. Nih plat nomornya bagus banget mas. Matsu. Nih tadi kita udah mention di awal Matsu. Matsu itu apa sih mas? Matsu itu bengkel performance ya. Performance khusus untuk mesin. Khusus untuk mesin. Jadi punya lo sendiri kan mas ya, berarti Iya, Matsu. Itu pengerjaannya lo terima apa aja mas di situ? Semuanya sih gue terima. Yang masih ada pistonnya gue terima. Yang masih ada pistonnya terima ya. Berarti khusus lo yang punya motor mau dari silinder 1 sampai 4 Gua terima. V-engine Terima. terima. Karena Oke. gue udah ngerjain sendiri, bukan perkiraan aja. Oke. Terus kalau misalkan motor standar cuma mau perawatan doang ke Matsu gitu gimana mas? Bisa juga. Bisa juga. Bisa Lo juga. terima juga. Terima. Untuk lokasinya mas, kalau boleh tahu mas? Lokasi di Jalan Raya Meruyung. Jalan Raya Meruyung. Meruyung Depok ya? Depok benar. Depok dekat Kubah mas bukan sih mas? Sebelum Kubah Mas Kubah kalau Mas dari ya? daerah sini. Oke, terus IG-nya mas boleh sebutin mas? Boleh Matsu Garage. Matsu Ada di Garage. Instagram. Jadi buat lo yang daerah-daerah Meruyung mungkin mau bangun motor yang speknya kayak gini juga lo bisa buatin ya mas ya? bisa. Asalkan ada waktunya. Waktunya. Terus motor standar juga kalau cuman buat servis-servis juga Bisa. lo terima. Untuk mau servis harus booking dulu atau langsung datang? Kalau servis mah langsung datang aja. Langsung datang aja ya? Kecuali kalau emang mau bangun Kalau mau bore up segala macam booking, tapi itu juga sehari selesai sih. saya. Semua kontak ada di Instagram Ada ya? di Instagram. Ke Instagramnya nanti ada di bawah atau gue munculin di sini. Oke, nah nih ini motor kayaknya agak mundur nih mas. Benar. Berarti dudukannya lu rubah nih mas. Mountingnya gue Mountingnya mundurin. Lu pakai apa mountingnya mas? Mountingnya sih udah banyak di aftermarket ya di marketplace. Iya, Itu brandnya gue lupa apa, cuman dia mundur 5 cm. mundur 5 cm emang kelihatan banget sih mas. Jadi motor Ini bukan karena banget. bukan gua maunya sengaja mundurin. kenapa tuh mas? Karena kan ini motor udah dirubah injeksi. Iya. Throttle bodinya buat performance gue udah down draft. Dia mentok ke rangka depan. Kalau ini tuh ada rangka depannya tuh. Jadi mundur karena emang ada alasannya mas ya. Karena ada alasannya. Sebenarnya gue juga nggak mau mundur. Emang kelihatannya enak sih mas. Jadi agak sedikit ceper-ceper Iya, gitu. ceper. Terus untuk juga swing arm juga kayak udah ganti nih mas. Udah Lu pakai apa mas? pakai tis itu. Pakai tis ya? Ah, Asrodanya mas? Asroda ganti Nuvo. Ganti Nuvo. Kenapa sih mas kalau swing arm test harus pakai Asroda Nuvo mas? Karena kurang panjang. Kurang panjang. Kan kalau yang Mio aslinya kan dia cuma Pendek. Iya, heeh. Langsung ketemu mur. Oh, Tapi kan ada si armnya dulu. jadi kalau pakai tis Harus ganti. emang harus ganti ke Iya, Nuvo gitu. Kemarin juga Mas Aska juga sempat ngomong sih yang Mio MX kalau emang mau ganti tis harus pakai Iya. Nuvo Asrodanya gitu. Untuk bagian eksterior, nah ini nih mas, selaan mas, selaan lu pakai apa mas? Kayak lucu Ini juga agak, modelnya. agak sulit juga nyarinya nih. Ini Baby Shark ya. Baby Shark mas, kayak lagu nah. Dia baby karena kecil aja sih. Dia kalau brandnya doang Shark doang. Lucu banget sih ini mas modelnya.
nggak kayak standar apa namanya selaan Selaan. kayak Yang umum gitu loh. Tapi juga nggak bisa dipakai nih mas. Nggak ngomong sih mas. Fungsi, cuman mendingan nggak usah dipakai. Kenapa? Ya Sayang aja sependek itu, sependek itu buat nyala piston segede ini. Capek juga kaki. Capek. Nah ini kan tadi udah disebut piston segala macam, nanti kita jelasin di cosi. Terus terakhir nih mas, CVT nih mas, baknya pakai apa mas? Kita bahas luarnya aja dulu. Ya, Mio biasa ya, Mio Sporty. Mio seperti ya, terus cuman ada di sedikit Kevlar gitu. Kevlar, di Kevlar aja cover-covernya. Ya, terus untuk detail-detail seperti baut-baut titanium, terus ventil miring juga sudah ada Udah di motor gitu. Nah, untuk platnya sendiri juga udah dirapiin ya mas ya. Udah, Covernya udah. pakai Moon Ice punya Pakai ini. Moon Ice. Punya. Untuk harga juga kalian bisa langsung cari ke website Moon Ice gitu ya. Overall untuk luar itu aja ya mas ya. Nah, Itu jok aja. mas, jok pakai apa mas? Jok cuman Mio, cuman kita papas ulang sama sarungnya kepake throttle up Total up ya. Iya. Supaya nggak licin. supaya nggak licin. Supaya nggak licin. Terus juga apa namanya papasnya juga nggak terlalu Nggak ekstrim. nggak terlalu tipis. Biar masih enak buat dipakainya lah. Betul betul. Gitu. Untuk dek depan kenapa dibolong-bolongin nanti Cosi yang bahas. Tapi sebelum kita beralih ke Cosi nih mas, gue mau terima kasih dulu buat Sok Sama Kopi yang udah kayak lagi nyediain tempat buat nge-review nih. Iya, Bang. Kopinya juga enak-enak buat lo yang di daerah Jakarta Selatan mau nongkrong-nongkrong bisa langsung aja ke sini. Lokasinya pas banget di belakang apartemen Pati Polri. Untuk lokasi juga alamatnya tinggal search saja di Waze Saksama Kopi ya. Di Waze atau di Google Maps sudah ada semua. Minumannya banyak pilihan, terus tempat parkirnya buat anak-anak mobil juga luas ya mas ya. Luas. Anak Enak motor lah. juga nyaman ya mas ya. Tuh. Jadi terima kasih nih 3 kali nih di sini nih mas. 3 kali? 3 kali gue di sini. Dan Mio semua motornya. Mio semua. Mio semua. Oke nanti next keempat juga Mio lagi di sini lagi. nih, Mas. Gitu. Untuk IG-nya nanti gue juga sertain di bawah. Jadi jangan lupa anak-anak yang Jakarta Selatan buat nyari tempat kopi nongkrong bisa langsung ke Saksama Kopi. Tadi kita ada yang kurang bahas nih mas. Untuk bahannya lo pakai apa mas? Titanium. Titanium, tapi bukan Titanium merek nggak ada brand sih. no-brand ya. No brand. Tapi yang penting asli titanium. Asli titanium. Terus untuk cover kipasnya mas, Cover itu lo karbonin sendiri atau gimana? Iya di aslinya kita Lo karbon kan sendiri? ada coakannya tuh. Iya. Itu kita coak, habis itu kita kevlarin aja. Oke, berarti emang nggak beli jadi ya covernya sendiri Nggak. mas ya? Untuk overall bagian luar itu aja mas ya? Itu aja sih. Oke, kita langsung nanti pindahin ke Cosi untuk pertanyaan bagian mesin buat yang kepo karena ini motor spesialnya di mesin ya. Balik lagi ke segmen Screwed Virtual bersama Cosi, punya segmen sendiri gue mas. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, nama gue Cosi mas. Nama gue Roka. Oke, kita di sini akan membahas salah satu mesin Mio yang cukup ekstrim yang ada di channel Permen. Kali ini nih, gue bahas dari kelistrikan dulu nih mas, karena gue suka lupa kelistrikan. Gue nanya dulu nih, ini motor Mio itu kan terakhirnya karbu mas. Karbu terakhirnya. Lo ubah jadi injeksi ini Iya. sekarang. Gue rubah jadi injeksi benar. Berarti magnet, kabel body itu pakai Mio J semua. Mio J semua full. Nah, untuk ECU-nya mas pakai apa mas? ECU-nya masih pakai BRT. ECU BRT Juken ya? BRT Juken. Oke, BRT Juken. Nah, Karena gue ngakalin double injektornya. oh jadi ini injektor 2 mas? Double injektor. Oke. Karena kalau di Juken itu di 5 plus yang turbo, itu dia di RPM tertentu bisa disetting. Mau RPM misalnya 9.000 dia baru nyemprot bisa. Oh gitu. Kalau di Araser nggak bisa, dia harus gabungan. Oke, jadi alasannya Mas Roka memilih Juken ini karena memakai double Double injektor. Oke. Gara-gara kita ngomongin injektor, kita langsung ngebahas ke throttle body dulu nih mas. Oke. Lo throttle body pakai apa? Gua pakai diameter 36. Diameter 36 aftermarket. Dan injektornya 2 ya mas, tadi udah Injektornya di-mention juga injektornya 2. Kalau boleh tahu pakai yang berapa cc sama berapa volt? Kalau yang injektor utamanya gue pakai 180. 180 cc. Kalau yang keduanya tuh gue pakai standarnya Mio J. Berarti 115 ya? Iya. Oke, berarti ini throttle body dipasangin velo juga ya? Pasangin velo. Masukin velo dan juga udah downdraft 2 injektor. Oke, kita lanjut ke bagian yang menurut gue paling spesial di motor ini mas. Headnya. Headnya. Kalau kata orang-orang sekarang head Mickey Mouse ya kan? Head Mickey Mouse. Head Mickey Mouse. Nah,
Boleh jelasin nggak nih Mas? Lu ini headnya pakai apa Mas? Headnya Koso DOHC 4 klep, double cam ya. Iya. Terus udah sih itu aja. Itu aja. Kalau head Untuk nokennya diubah lagi apa standar Nokennya dari custom. Oh, custom lagi. Custom. Oke, Udah kalau custom boleh lagi. tahu kenapa alasan lu Mas lu custom lagi? Karena durasinya kurang ketemu untuk diameter piston yang ini. Oh, jadi pakai standar Koso ini Di custom lidahnya nggak lagi. ketemu ya? Oke, Ketemu jadi sih ketemu, cuman untuk performance masih kurang. kurang ya. Oke, jadi diubah lagi, di custom Diubah lagi. Berarti porting polish udah pasti dong ya? Udah pasti. Oh, udah pasti porting polish. Nah, kita ke bagian blok sehernya Mas. Pakai ukuran berapa? Pakai ukuran 64. Pakai ukuran 64. 64. Berarti- Karena headnya paling kecilan 63. Konsolnya ada size-nya kalau head Koso. Oh, jadi kalau Koso itu ada headnya, ada size-nya yang- Mas? Ada size-nya. Kalau boleh tahu ada berapa size Mas? Setahu saya sih ada 3 ya, kurang tahu juga, kurang tahu pastinya. Cuman yang ini tuh yang kalau nggak salah tuh size M, Jadi tengah-tengah. tengah-tengah. Oke, berarti Masih ada lagi yang lebih gede. Yang kalau lebih gede tuh yang include go. Dia Oh, blokat yang- radiator. yang ada water jacket Iya, ya? benar. Oke, jadi ini pakai head Koso yang medium lah ya? Iya, medium. Oke, kita lanjut. Tadi kan dimension ini 64. Lu juga waktu cerita sama Yoga tadi bilang 68. Ini udah banyak banget sih. Udah banyak ya? Udah banyak speknya. Spek mesinnya udah banyak. Jadi udah beragam seher udah dicoba di sini. Udah dicoba beragam jenis lah. Oke, kenapa berujung di ukuran 64 nih Mas? Karena head yang ngikutin Karena head tadi ya, menyesuaikan. Oke. Kita lanjut ke bagian mesin belakang. Untuk kerekasnya apa yang udah dulu? Custom. Custom. Custom basic Mio kita custom semua. Dari Kita stroke suruh ulang. standarnya kan 57,8 ya? Ini jadi dirubah jadi 66. Jadi 66. Jadi 66. Berarti naik ke atasnya sekitar 5 mili ada ya? Naiknya 8 mili. 8 mili. Total 8 mili, tapi 4 Oke. mili. Oh iya 44 jadi 4 atas 4 bawah. Oke, berarti ini di bandul juga, Dibandul juga semua, setengah diganti semua. berarti full. Full udah nggak. Yang Kertas. standar crankcase aja sih. Berarti satu-satunya standar di mesin ini crankcase dulu. Crankcase-nya aja. Oke, strukan juga. Ini gue lihat ada oil cooler nih ngumpet Ada di oil cooler. belakang. Rapi banget nih guys. Biasanya kan oil cooler orang-orang masangnya di bawah jok Iya. atau di depan head kan. Karena ini headnya udah diganti juga, nggak memungkinkan lagi taruh di depan, jadi taruhnya di belakang nih. Di belakang. Pakai apa nih mas? Dia aftermarket, gue lupa merek ya. Cuman dia peruntukannya untuk Scoopy kalau nggak salah. Oh, jadi bukan buat Mio harusnya? Bukan buat Mio. Cuman namanya oil cooler kan universal ya. Kita bisa pakai di mana aja. Oke. Gue ngikutin size-nya aja sih, size-nya. Oke, dan ini juga naruhnya ngumpet. Jadi misal orang yang nggak terlalu teliti mungkin ngeliatnya nggak ada apa-apa Nggak ya. ada. Terus kita lanjut ke bawahnya dikit, ada dynamo starter. Karena dengan spek segini, dengan strukan segini, dynamo starter standar nggak mungkin ngangkat. Nggak dong. mungkin. Ini pakai apa mas? SPS SPS Thailand berarti ya? Thailand buat 300 cc. 300 cc, oke. Kita lanjut ke bagian yang paling sering banyak ditanyain orang nih mas. Mungkin di DM lu juga banyak nih. Betul. Spek-CVT-nya apa nih ngap? Weh. Aduh. Kalau CVT tergantung mesin ya. Cuman kalau ini kita full Matsu semua sih. Jadi produknya full Matsu Garage. Iya, benar. Jadi in-house semua ya mas ya? In-house, CNC semua ya. Full CNC ya? Nah kalau boleh tahu untuk puli depan derajatnya pakai berapa? Kalau derajat kita nggak bisa ngasih tahu pasti, cuman yang pasti dirubah derajatnya. Jadi spesial Matsu Garage? Iya. Jalur loader udah dikerok juga? Udah semua, Udah full ya pokoknya? Yang standar fan belt. Jadi standar di sini cuma fan belt? Iya. Untuk roller mas? Roller ini pakai 79 Silang berarti? silang, tapi 7-nya cuma 2, 9-nya pakai 4. Oh, silangnya agak unik ya? Biasanya kan unik. silangnya 33. Tergantung kebutuhan Untuk sih. kebutuhan. Nah, misalnya kalian juga mau ngikutin kayak gini, kalau misalnya nggak enak jangan salahin Mas Roka. Iya. Karena spek mesinnya juga udah beda jauh nih. Iya, kita udah mention dari awal tergantung mesin. Iya, tergantung lagi kebutuhannya di mana. Nah, kita lanjut ke bagian full di belakang Mas dengan per-pernya. Apa yang udah diubah? Mangkok udah CNC juga by Matsu. Matsu Garage. Kampas juga. Kita ganti. Kampas juga in-house Matsu Garage, Mas? Iya. Wah, keren banget nih. Matsu Terus, Garage hampir semua produk CVT berarti ada, Mas? Ada sampai blok, borap kit, Oh, head, sampai mesin-mesin juga. mesin juga ada Wah, semua. keren banget. Ini Kita bukan di bengkel bubut bikinnya, tapi pabrikan. berarti full CNC robot. Full, iya. Oke, keren banget. Kalian juga misal mau beli-beli, mungkin bisa langsung ke marketplace Matsu Garage ya? Bisa, ada. Atau ke tokonya langsung yang di daerah Meruyung, Depok. Nah, untuk pernya
Pakai ukuran berapa mas? RPM-nya RPM-nya? 1.500. Per gede, per kecil? Per kecilnya 2.000. Per kecil 2000. Oke. Berarti menyesuaikan spek mesin lagi, balik lagi Iya, sekarang benar. ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya lagi nih, rasio. Apakah udah diubah mas? Rasio udah dirubah, pakai GF gitu. Pakai GF Racing? Iya. Untuk ukurannya mas? Untuk angkanya saya lupa lagi. Lupa ya. Lupa kalau untuk angkanya. Tapi kalau untuk Yang settingan pasti berat sih ini. Berat ya? Soalnya buat track jauh? Iya, buat Sudirman, Antasari gitu-gitu kan. Oke. Berarti ini spesifitinya untuk trek jauh, Trek bukan jauh. buat stop and go perkotaan. Bukan. Oke, kita lanjut ke bagian pembuangan nih mas. Ini juga knalpotnya lumayan wah ya. Bukan lumayan lagi, udah wah banget nih menurut gua nih. Pakai apa nih mas dan speknya berapa? Ita Salaya Titanium. Cuman kita acak-acak lagi semua. Jadi dalamnya diubah lagi? Dalamnya diubah, leheran kita ubah lagi. Keren banget. Karena kalau untuk leherannya Ita Salaya kan buat 2 klep ya. Heeh. Sedangkan kalau kita pakai DHC itu mentok-mentok semua kemana-mana. Oh gitu. Kita ngakalin depannya alurnya kita akalin. Tapi titanium juga mas? Titanium juga. Oke, jadi yang dipakai cuman selongsong belakangnya doang. Cuman cover Ita Salaya doang. aja intinya. Dalaman saringan semua kita rubah. Oke. Kebetulan juga tadi motornya pakai jalan, suaranya juga oke banget. Sesuai dengan bentuknya. Ini udah di paling adem ini mas. Ini paling adem mas? Udah paling adem. Tadi lebih berisik lagi berarti? Wah tadinya mah kayak motor road race. Waduh. Tidak ramah ya? Tidak ramah lingkungan. Tidak ramah, oke. Oke, kita balik lagi nih mas, ke bagian blok pistonnya. Ini pakai kompresi berapa? Kompresi kecil ini cuma 12.8. 12.8 ya, jadi masih bisa pakai Pertamax Turbo. Masih bisa. Berarti ini minumnya Pertamax Turbo Pertamax atau juga Nitro nggak ya? apa-apa. Kita sih pakainya turbo terus memang. Turbo terus. Soalnya kalau yang di bawah itu kan kebanyakan di berita-berita ada campuran-campuran, Iya, iya, iya. kotor-kotoran apa. Oke. Jaga. Untuk konsumsi bensinnya berapa dengan spek kayak gini? Wah kalau itu gua nggak ngitung ya. Gak ngitung. Nggak ngitung. Soalnya kalau lu mau kenceng jangan mau irit lah. Betul. Kalau motor lo mau kenceng, jangan mikirin bensin. Iya. Kalau mau irit ya standar aja. Iya betul. Kalau misalnya marah-marah bensin mahal, udah main motor standar aja. Gak usah borak-borak lah, ya kan. Nah, ini juga ada yang nongol-nongol nih mas di depan nih mas. Ada MSD. Setahu MSD. gua MSD itu buat mobil mas. Emang buat mobil. Ini buat mobil. Ini buat mobil. Peruntukan untuk mobil apa mas? Cherokee. Cherokee. Cherokee XJ. Lu pasangin ke Mio. Mio. Yang diubah apa aja mas? Nggak ada yang dirubah, cuma fitting soketnya aja. Fitting socketnya diubah ya? Iya, soalnya kan Mio kan juga udah injeksi kan. Heeh. Jadi udah keluarnya udah sama kayak gitu. Oke. Cuma fitting aja kita rubah. Dan gue juga mau nanya kenapa alasan lo milih MSD ini mas? Karena satu kan apinya udah pasti gede. Iya, Dua brandnya juga udah ternama. betul. Iya, cuman itu aja sih. Itu jadi Intinya. menunjuk performance lagi baik lagi ya mas? Iya. Oke, nah untuk businya pakai apa mas? Busi kepala panjang ya biasa aja. Oh pakai Yang ada busi di pasaran yang aja. ada pasaran aja ya? Kayak standar Honda, standar NMAX gitu. Oke, pertanyaan terakhir mas. Ini udah dyno apa belum? Belum. Belum. Jadi misalnya kalian yang mau nanya HP-nya, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ini kenceng. Ya Speedo Mio mah mentok lah ya. Mentok ya? Speedonya mentok. Udah pasti Speedo mentok. 140 tuh. pasti Mungkin bisa lebih lagi. Udah pasti lebih, udah Pasti pasti lebih. lebih. Kalau di GPS. Udah masih lebih. Mungkin kalian yang ketemu di jalan, saya nggak apa-apa lah mas ya. Nggak apa-apa dong. Oke, untuk pembahasan mesin mungkin itu aja. Kok apa ada yang kurang mas? Boleh tambahin? Fuel pump. Oh iya, full pump di dalam juga nih. Gue juga lupa bahas. Bagasi sama Tangki. tangkinya diganti Ganti aluminium. aluminium. Dan di dalamnya itu ada FPR, Iya, ada VR. fuel pressure regulator. Iya benar. Alasannya untuk apa tuh mas? Pakai FPR? Buat ngatur biar kita tahu aja sih pressure-nya seberapa besar si bensinnya. Karena ini injeksi ya mas. Iya. Balik lagi. Dan untuk konteks juga mempercantik. Betul, nambahin poin. Fuel pump pakai apa mas? Fuel pump pakai NMAX. NMAX New. Oh berarti ini tangki Custom. karbu kan nggak ada buat Custom. fuel pump ya? Berarti ini custom lagi. Custom aluminium. lagi semua. Keren banget. Pol, semuanya pol dari luar, mau dari dalam juga pol semua. Apalagi mas, ada yang kurang kan mas? Udah sih, cuma Udah ya? selang-selang kita full braided, udah gitu-gitu aja. Oke, selang full braided. Mungkin untuk kedepannya apalagi mau lo reset mas, mau lo upgrade? Yang gue pasti gue upgrade standar sama kaki-kaki depan. Untuk mesin udah cukup. Untuk mesin cukup.
Untuk mesin cukup. Berarti kedepannya cuman standar 2 sama standar samping aja ya. Aksesoris saja, Aksesoris saja ya. Oke, untuk pembahasan sektor mesin di segmen School Virtual kali ini menurut gua cukup. Kita balikin lagi ke yoga. Oke nih Mas Roka, ini udah di penghujung video nih Mas. Seperti biasanya nih kita dari bosnya Permen ada pertanyaan wajib nih Mas. Oke. Gitu. Walaupun bosnya nggak ikut nih, karena lagi kerja. Jadi menurut Mas Roka modifikasi yang proper itu seperti apa sih Mas? Yang proper yang pasti bisa dipakai jalan ya. Nah itu yang penting ya. Iya. Itu yang orang kadang lupa kadang-kadang. Pak. Terus sama seenggaknya enak selera lu sih, kalau lu ngeliatnya udah enak, itu proper bagi lu. Ya, karena proper tuh luas banget ya Benar, Mas, ya? proper lingkupnya luas. Oke, jadi itu definisi proper menurut Mas Roka. Jadi jangan dengerin kata orang, kalau menurut lo bagus, lo enak dilihat Ya, juga buat itu lo, boleh. ya udah gitu. Yang penting motor juga bisa dipakai jalan. Benar. Next Mas, lo kan udah lama nih Mas berkecimpung di dunia otomotif, mobil, motor gitu ya, modifikasi. Menurut lo tips modifikasi itu seperti apa sih Mas buat orang yang mau mulai? Kalau untuk modifikasi, kita sektor apa dulu nih kita ngebahas modifikasinya? Misalkan motor deh, lo mau, gue punya motor nih Mas, pengen modifikasi daily nih gimana nih Mas gitu. Lu mau performance apa lu? Kalau kita ngomong modifikasi banyak sangkut pautnya. Oke, look deh Mas, karena buat daily kan. Kalau look daily pasti ban ya. Awal Iya. ban kalau menurut gua. Ban sama shock sih buat kenyamanan kita dulu kan. Jadi yang diperhatiin kaki-kaki lah ya Mas ya? Kaki-kaki dulu. Kaki-kaki untuk daily. Terus kalau mau main mesin, Kalau mau main mesin tergantung kita kebutuhannya sejauh apa. dalam kota lah. Dalam kota Buat ada yang narik-narik cuman- dikit. Ada yang cuma upgrade CVT cukup, ada yang kita harus bore up segala macam. Jadi lebih ke kebutuhan masing-masing Kebutuhan aja Mas masing-masing ya? aja. Jangan terlalu maksain juga kali ya. Maksain. Nah, ini nih Mas terakhir. Kalau boleh sebutin, lu bangun nih motor habis berapa Mas? Habis. Untuk konsep ini aja ya. Ini aja, jangan yang dulu-dulu pasti udah Konsep ini sih 3 digit lah ya. 3 digit ya Mas ya? 3 digit. Cuman masih kepala satu ya? Kepala satu. Kepala satu. Kira-kira ya. 3 digit tapi 0 belakangnya 6. Jadi emang ini motor kegunaannya buat khususnya motor kontes emangnya Iya. jarang dipakai untuk luar gitu loh. Oke sih Mas, itu aja sih Mas dari kita. Nah, untuk buat yang nanya-nanya nih Mas, buat orang-orang yang mau nanya tentang ngebangun Mio atau ngebangun motor lainnya atau mau nanya-nanya modifikasi lah sama lu, itu bisa ke IG lu langsung Mas, kemana Mas? Bisa Roka Schwarzer ada di Instagramnya. Roka Swarza. Atau mungkin lo bisa mau minta ngajarin ngedrift juga. Karena drifter nasional kan. Oke, langsung aja nanti gua kasih linknya di bawah. Dan buat lo yang pengen servis-servis, kemana Mas? Bisa ke IG-nya? Matsu Garage. Matsu Garage. Matsu Garage. Itu di daerah tadi kita sebutin di daerah Depok ya Mas ya? Depok. Dekat Kubah Mas. Kubah Mas, Meruyung. Meruyung. Oke, sekian dulu nih video dari kita. Mungkin terakhir Mas, ada pesan nggak sih Mas buat anak-anak motor khususnya, karena kita lagi ngebahas motor yang lagi rame sekarang nih Mas? Kalau motoran, selama motoran ya yang penting fun-fun aja lah. Fun-fun aja. Iya. Kalau mau nyari kebut-kebutan banget ya di balapan aja. Tuh. Ada tempatnya. Walaupun juga boleh juga ya ngebut di Boleh, jalan-jalannya. boleh. Gitu asalkan nggak merugikan juga. Cuman nggak usah pakai gengsi lah. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, terus juga komen di bawah ya. Dengan bahasa yang juga sopan, karena kalau kelihatan nih dari bahasanya pendidikan lu gimana nih. Oke, sekian dari gua Yoga, ada Mas Roka juga. Jangan lupa follow juga IG-nya Mas Roka, nanti gua taruh di deskripsi, dan juga jangan lupa follow IG-nya Permen, gua taruh di deskripsi juga. Bye.